Pernah kepikiran nggak sih pengen banget kuliah di luar negeri, tapi langsung mikir, duh biayanya gimana ya? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah mimpi itu jadi rencana yang benar-benar bisa diwujudkan lewat beasiswa. Yuk, kita mulai. Coba deh bayangin, kita lagi jalan di lorong kampus sekeren ini. Rasanya kayak di film-film kan? Ini tuh bukan sekedar angan-angan kosong, tapi mimpi yang dipunya oleh banyak banget pelajar hebat di seluruh dunia. Mungkin termasuk kamu juga. Tapi, ya gitu. Abis ngayal, kita suka kejedot sama realita. Muncul satu pertanyaan besar. Biayanya gimana? Yup, ini sering banget jadi tembok paling tinggi yang ngehalangin kita. Biaya kuliah di luar negeri itu, apalagi di kampus top, emang nggak main-main mahalnya. Terus, apa mimpi kita harus berhenti sampai di sini aja? Ya jelas dong. Nah, disinilah beasiswa masuk sebagai pahlawan. Anggap aja beasiswa itu jembatan yang nyambungin mimpi kamu sama kenyataan. Pertanyaannya, gimana cara ngebangun jembatan itu? Yuk kita urai bareng-bareng jalurnya. Oke, langkah paling awal ya dari mimpi itu sendiri. Semuanya berawal dari sini. Sebelum kita pusing mikirin dokumen dan pendaftaran, yang paling penting itu mantepin dulu niat dan tujuan kita. Kenapa sih kamu pengen banget kuliah di luar negeri? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru sekaligus kadang bikin pusing, lautan pilihan beasiswa. Ini bisa kerasa kayak labirin yang membingungkan. Tapi tenang, sebenarnya ada polanya kok. Pilihannya tuh banyak banget. Lihat aja tabel ini. Ada Fulbright dari pemerintah HS yang terkenal banget. Ada dari Bank Dunia yang fokusnya ke pembangunan. Terus pastinya ada LPDP kebanggaan kita dari pemerintah Indonesia. Intinya gini, setiap beasiswa itu punya misi dan target yang beda-beda. Jadi, beasiswa ini datangnya dari mana aja sih? Gampangnya ada 3 kantong utama. Pertama, dari pemerintah. Bisa dari negara tujuan kita atau dari pemerintah Indonesia sendiri. Kedua, dari universitasnya langsung. Mereka sering banget nawarin beasiswa buat mahasiswanya. Dan ketiga, dari lembaga lainnya, kayak Bank Dunia. Tahu soal ini penting biar pencarian kamu lebih fokus. Oke, udah tahu jenis-jenisnya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Emangnya apa aja sih yang dibutuhin buat daftar? Syarat-syaratnya apa aja? Daripada nebak-nebak, mending kita lihat langsung contoh nyatanya. Biar nggak ngawang-nawang, yuk kita bedah aja langsung salah satu beasiswa populer dari pemerintah, yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI. Dari sini, kita bisa dapat gambaran yang jelas banget tentang apa aja sih yang biasanya diminta. Nah, ini dia nih, bisa dibilang kitab sucinya para scholarship hunter, buku panduan resmi. Dokumen kayak panduan BPI ini bakal jadi sahabat terbaik kamu. Setiap detail, setiap syarat, semuanya tumpah di sini. Kalau kamu abai sama buku ini, ya sama aja kayak jalan di tempat gelap tanpa senter. Hal pertama yang wajib kamu cari di buku panduan itu bagian ini, sasaran penerima. Ini tuh intinya ngejawab pertanyaan, beasiswa ini buat siapa sih sebenarnya? Kuncinya, jangan buang-buang waktu daftar beasiswa yang targetnya nggak cocok sama profil kamu. Ini filter pertama yang paling krusial. Coba dilihat, spesifik banget kan targetnya BPI. Ada jalur buat calon guru SMK, ada buat pelaku budaya, buat dosen, bahkan buat siswa berprestasi lewat beasiswa Indonesia Maju. Ini bukti nyata betapa pentingnya nyari program yang emang klik sama profil kamu. Oke, kita pindah ke salah satu dokumen yang paling bikin deg-degan dan sering disalahpahami. Letter of Acceptance atau LOA. Biar nggak bingung lagi, yuk kita perjelas bedanya. Jadi gini, LOA itu ada 2 macam. Pertama, LOA unconditional. Ini ibarat tiket emas kamu. Artinya, kamu udah resmi diterima. Titik. Nggak ada syarat apa-apa lagi. Nah, yang kedua, LOA conditional. Kamu diterima, tapi. Ada tapinya. Misalnya, skor IELTS-nya harus dinaikin dulu. Keduanya sama-sama berharga, tapi jelas yang unconditional itu yang paling mantap. Nah, ini ada tips khusus buat kalian yang ngejar Master by Research atau PhD. Ada satu langkah yang sering jadi penentu kelolosan, ngirim email ke calon supervisor. Ini bukan cuma formalitas loh, ini cara kamu ketuk pintu pertama kali. Pertanyaannya, gimana caranya biar pintu itu dibukain? Prosesnya kelihatannya simple, tapi setiap langkahnya penting banget. 1. Riset dulu, jangan sampai kamu kirim email ke profesor yang bidang risetnya nggak nyambung sama sekali. 2. Email perkenalannya harus singkat, padat, jelas. Ingat, mereka super sibuk. 3. Siap-siap buat diajak ngobrol. Anggap aja ini audisi intelektual kamu. 4. Kalau udah dapat lampu hijau, baru deh konfirmasi pendaftaran. Jangan kebalik ya.
Dan ini dia contekan do's and don'ts-nya biar email kamu nggak langsung masuk trash. Yang harus dilakukan, kirim di jam kerja waktu setempat. Ini nunjukin respect. Terus, tunjukin kalau kamu udah ngerjain PR dengan riset karya-karya beliau. Yang jangan sampai dilakukan, kirim email polosan tanpa perkenalan, lupa lampirin CV, wah ini fatal banget. Dan yang terpenting, jangan nulis dengan nada menuntut. First impression itu penting banget. Masih bingung gimana ngerangkai kalimatnya? Nih, lihat contohnya. Nama saya, seorang peneliti, saya menulis karena sangat tertarik untuk studi S3. Apakah Bapak atau Ibu bersedia menjadi pembimbing saya? Lihat kan, to the point. Kenalin diri, sebutin niat, dan langsung ajukan pertanyaan kuncinya. Efektif banget. Oke, kita udah bongkar banyak hal ya, dari mimpi sampai cara nulis email. Sekarang, waktunya kita rangkai lagi semua kepingan puzzle ini, karena perjalanan beasiswa kamu yang sesungguhnya dimulai dari sekarang. Jadi, apa aja poin penting yang harus kalian pegang? Pertama, yakini kalau mimpi kamu itu valid dan bisa diwujudkan. Kedua, riset, riset, dan riset. Pilihannya banyak banget. Ketiga, perhatiin detailnya, cek sasaran program dan pahami soal LOA. Dan terakhir, khusus buat yang mau riset, jangan takut buat proaktif. Jalannya udah kelihatan kan? Petanya udah kita pegang bareng-bareng. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa ini mungkin, karena jawabannya sangat mungkin. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah kapan kamu mau memulai langkah pertamamu. Bola sekarang ada di tanganmu. Semangat berjuang ya!